Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Anuri Purwati. Saya berasal dari SDN Tinggi Sujoyo 1 Surabaya. Saya kelas 6A. Di sini saya akan bercerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah orang yang saleh. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang maksiat dan kedurhakaan. Namun dari sekian banyaknya kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Mubil dan Tanu. Mubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu adalah seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka Allah diturunkan azab oleh Allah SWT. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus akhirnya putus asa atas perilaku kaumnya. Setelah 40 hari, Nabi Yunus akhirnya pergi meninggalkan kaum dan tempat tinggalnya. Tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari, dan siang harinya mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun ke langit. Kaum Nabi Yunus pun akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah SWT tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus tidak tahu pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang sebuah kapal. Akhirnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali. Akibatnya kehantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah satu penumpang di tengah laut yang ganas itu. Maka diadakan undian di atas kapal, dan sampai 3 kali selalu memanggil nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar di tengah laut. Allah SWT tidak mengendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperingatkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus, itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiayakan diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang dolim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan taubat, maka dengan rahmat Allah SWT, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai. Dalam keadaannya yang sakit dan lemah, telah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya. Ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya menyambut kedatangannya dengan gembira lebih dari 100.000 orang. Nabi Yunus menyuruh untuk menyembah Allah, dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberi kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus dan kaumnya.
وأصحابي من علوا شانا